Monaco, negara terkaya di dunia? Rahasia di balik kerajaan kecil yang menguasai kemewahan Monaco. Begitu kecil sehingga di peta dunia, Anda mungkin melewatinya tanpa sadar. Bahkan, Anda dapat berjalan kaki dari satu ujung negara ini ke ujung lainnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun, bagaimana mungkin sebuah negara yang luasnya bahkan tidak mencapai 1 mil persegi justru menjadi rumah bagi sebagian orang terkaya di dunia? Mengapa jalan-jalannya dipenuhi supercar bernilai jutaan dolar? Sementara pelabuhannya dipenuhi mega yacht paling mewah di planet ini? Bagaimana sebuah negara yang hampir tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi dapat tumbuh menjadi salah satu pusat keuangan paling berpengaruh di dunia? Dan yang paling menarik, rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gemerlap kemewahan yang selama ini hanya kita lihat dari kejauhan? Dalam dokumenter ini, kita akan mengungkap kisah luar biasa Monaco, sebuah negara tempat sejarah, kekuasaan, kemewahan, dan ambisi bertemu dalam cara yang tidak ditemukan di belahan dunia manapun. Karena Monaco jauh lebih dari sekadar yang terlihat. Jawabannya tidak sesederhana kemewahan yang terpampang di permukaannya. Jawaban itu tersembunyi di balik strategi bertahan hidup selama berabad-abad. Dalam kisah sebuah keluarga yang mengubah benteng menjadi kerajaan. Dalam sebuah kasino yang menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dalam seorang aktris Hollywood yang berubah menjadi putri kerajaan. Di balik setiap cahaya kapal pesiar dan setiap putaran roda roulette, terdapat kisah yang tidak pernah diketahui sebagian besar pengunjung. Sebelum kamera, sebelum mahkota, sebelum mobil-mobil mewah memenuhi jalanannya, hanya ada batu karang. Monaco, dalam hampir setiap ukuran, adalah negara yang sangat kecil. Luas wilayahnya bahkan tidak mencapai 2 km persegi, lebih kecil daripada banyak taman kota di dunia. Namun justru di ruang yang sangat terbatas inilah tinggal sekitar 40.000 penduduk, menjadikan Monaco negara berdaulat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Setiap hari, puluhan ribu orang lainnya datang dari Prancis dan Italia untuk bekerja, berjudi, berbelanja, bersantap, atau sekadar menikmati pemandangan Laut Mediterania. Di Monaco, ruang bukan sekadar terbatas. Ruang adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena tidak mungkin berkembang ke daratan, negara ini memilih solusi yang tidak biasa, membangun ke atas dan memperluas wilayahnya ke laut. Derek-derek raksasa berdiri di sepanjang garis pantai, menciptakan distrik-distrik baru melalui reklamasi. Menara apartemen menjulang rapat di lereng bukit. Balkon-balkonnya menghadap laut layaknya bunga matahari yang mengikuti cahaya. Kerajaan ini terbagi menjadi 4 distrik utama. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Monacoville, kota tua yang berdiri di atas tanjung berbatu, mempertahankan jalan-jalan sempit bergaya abad pertengahan yang nyaris tidak berubah selama berabad-abad. La Condamine mengelilingi pelabuhan utama, dipenuhi toko-toko, restoran, dan pasar tradisional yang menjadi pusat kehidupan sehari-hari. Monte Carlo, kawasan paling terkenal, adalah rumah bagi kasino legendaris, hotel-hotel mewah, butik eksklusif, dan bangunan yang telah membentuk citra Monaco di mata dunia. Sementara itu, Fontville merupakan distrik termuda. Seluruhnya dibangun di atas lahan reklamasi sebagai bukti kemampuan teknik modern. Setiap meter persegi di Monaco telah dirancang, dinegosiasikan, dan dimanfaatkan dengan sangat cermat. Di negara ini, geografi bukanlah sekadar latar belakang. Geografi adalah tantangan terbesar yang harus ditaklukkan. Namun pada pertengahan abad ke-19, tantangan terbesar Monaco bukanlah ruang, melainkan uang. Kerajaan kecil ini kehilangan sebagian besar wilayahnya beserta sumber pendapatan pajaknya. Kas negara hampir kosong. Jika tidak menemukan solusi, Monaco mungkin akan lenyap dari peta sejarah. Lalu muncullah sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Sebuah pertaruhan. Secara harfiah, Pangeran Charles III mengizinkan pembangunan sebuah kasino dengan harapan para bangsawan dan kaum kaya Eropa akan datang untuk menikmati perjudian. Aktivitas yang saat itu dibatasi atau bahkan dilarang di banyak negara. Keputusan tersebut mengubah masa depan Monaco selamanya. Kasino de Monte Carlo membuka pintunya dan hampir seketika menjadi magnet bagi kaum aristokrat Eropa. Bangunannya mencerminkan ambisinya. Fasad megah penuh ornamen. Interior berlapis emas. Langit-langit tinggi yang membuat setiap tamu merasa memasuki sebuah istana yang dibangun khusus untuk kemewahan. Di sekelilingnya,
Tumbuh distrik baru yang kemudian diberi nama Monte Carlo sebagai penghormatan kepada sang pangeran. Hotel-hotel mewah bermunculan. Taman-taman indah dibangun. Café de Paris menjadi tempat berkumpulnya kalangan elit untuk melihat dan dilihat. Inilah era Belle Époque, masa ketika kemewahan menjadi simbol status, dan Monaco berhasil memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Pendapatan dari kasino begitu besar, hingga kerajaan mampu menghapus pajak penghasilan pribadi bagi para penduduknya. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi identitas Monaco hingga hari ini. Namun lebih dari sekadar uang, kasino memberikan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia memberi Monaco sebuah reputasi. Negara kecil yang sebelumnya hanya dikenal sebagai benteng di tepi laut kini berubah menjadi destinasi impian. Sebuah nama yang identik dengan keberuntungan, romansa, kemewahan, dan prestise. Roda Roulette berhasil melakukan sesuatu yang bahkan diplomasi tidak mampu capai. Ia memberi Monaco masa depan. Tahun 1956 menjadi babak baru dalam sejarah kerajaan ini. Grace Kelly, aktris Amerika peraih Academy Award yang sedang berada di puncak popularitasnya, menikahi Pangeran Rainier III. Pernikahan tersebut disaksikan sekitar 30 juta orang di seluruh dunia. Katedral dipenuhi para tamu kenegaraan. Gaun pengantin Grace Kelly kemudian menjadi salah satu desain paling ikonik dalam sejarah. Namun dampaknya jauh melampaui sebuah pernikahan kerajaan. Dalam semalam, Monaco berubah menjadi simbol keanggunan, glamor Hollywood, dan kemewahan internasional. Sekali dalam setahun, Monaco kembali berubah wajah. Bukan menjadi kerajaan, melainkan sebuah lintasan balap. Grand Prix Monaco, yang pertama kali digelar pada tahun 1929, tetap menjadi salah satu balapan Formula 1 paling bergengsi sekaligus paling sulit di dunia. Tidak seperti kebanyakan sirkuit Formula 1 yang dibangun khusus, balapan ini berlangsung di jalan-jalan umum kota. Mobil-mobil melesat melewati gang sempit, menuruni terowongan yang dipahat di batu karang, lalu melaju di sepanjang pelabuhan hanya beberapa meter dari trotoar. Tikungan tajam di dekat kasino menjadi salah satu tikungan paling lambat sekaligus paling terkenal dalam dunia Formula 1. Disinilah presisi jauh lebih penting daripada kecepatan. Selama 3 hari setiap musim semi, Monaco menjadi pusat perhatian dunia balap. Balkon-balkon apartemen disewakan dengan harga fantastis. Kapal pesiar memenuhi pelabuhan demi mendapatkan posisi terbaik. Suara mesin menggema di antara bangunan-bangunan berusia ratusan tahun, mempertemukan sejarah dan teknologi modern dalam satu panggung spektakuler. Banyak pembalap menganggap kemenangan di Monaco sebagai pencapaian paling bergengsi dalam karir mereka. Bukan karena balapan ini yang tercepat, melainkan karena inilah yang paling sulit. Di Port Hercule, pelabuhan utama Monaco, berlabuh kapal-kapal pesiar pribadi bernilai ratusan juta dolar. Bagi banyak wisatawan, pemandangan inilah yang menjadi wajah Monaco. Setiap bulan September, Monaco Yacht Show menghadirkan kapal-kapal paling mewah di dunia. Beberapa memiliki landasan helikopter, dek bertingkat, ruang observasi bawah laut. Bahkan awak kapal yang dilatih untuk memenuhi kebutuhan tamu sebelum sempat diucapkan. Namun hanya beberapa langkah dari deretan yacht tersebut, berdiri sebuah bangunan yang menceritakan kisah berbeda. Museum Oceanografi Monaco. Museum yang pernah dipimpin penjelajah legendaris Jacques Cousteau, dan menjadi salah satu pusat penting penelitian serta konservasi laut modern. Disinilah terlihat salah satu paradoks terbesar Monaco. Sebuah negara yang identik dengan kemewahan di atas laut, tetapi juga menjadi salah satu pendukung konservasi laut yang paling aktif. Tradisi tersebut diteruskan oleh Pangeran Albert II, yang menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari identitas Monaco di panggung internasional. Kebijakan ekonomi Monaco yang paling terkenal sekaligus paling kontroversial tetap sama. Tidak adanya pajak penghasilan pribadi bagi sebagian besar penduduknya. Kebijakan ini menarik individu-individu terkaya dari seluruh dunia untuk menetapkan Monaco sebagai tempat tinggal resmi mereka. Akibatnya, Monaco menjadi salah satu negara dengan konsentrasi jutawan dan miliarder per kapita tertinggi di dunia. Bukti kekayaan terlihat di mana-mana. Mobil-mobil eksotis, butik mewah, restoran dengan harga menu yang seringkali dimulai dari angka 3 digit. Namun di balik kemewahan itu terdapat ketimpangan yang jarang dibicarakan.
Penduduk asli Monaco kini hanya menjadi sebagian kecil dari populasi. Mayoritas penghuni merupakan warga negara asing yang datang karena keuntungan pajak dan gaya hidup eksklusif. Sementara ribuan orang yang bekerja di restoran, hotel, toko, dan sektor jasa justru tinggal di Prancis atau Italia karena harga properti di Monaco berada di luar jangkauan mereka. Seolah-olah terdapat dua Monaco yang hidup berdampingan. Satu dibentuk oleh kekayaan luar biasa, yang lain dibentuk oleh kerja keras untuk mempertahankan kemewahan tersebut. Inilah paradoks yang jarang muncul dalam brosur wisata, tetapi menjadi kenyataan sehari-hari di balik kilau kerajaan kecil ini. Jika lampu kasino dipadamkan dan kapal-kapal pesiar meninggalkan pelabuhan, Monaco tetap memiliki kehidupan yang jauh lebih sederhana. Bahasa Monegasque, dialek yang memiliki hubungan dengan bahasa Prancis dan Italia, masih diajarkan di sekolah dan dilestarikan oleh keluarga-keluarga tertua kerajaan. Di pasar pagi La Condamine, kehidupan berjalan seperti kota kecil lainnya. Pedagang menawarkan roti segar, bunga, ikan, dan hasil bumi. Penduduk saling menyapa dengan nama. Selama beberapa jam setiap pagi, Monaco terasa bukan seperti simbol kemewahan dunia, melainkan lingkungan tempat orang menjalani kehidupan biasa. Fontville, distrik hasil reklamasi, menjadi kawasan yang lebih tenang. Apartemen modern, stadion kecil, marina yang digunakan warga lokal maupun kapal pesiar tamu. Disinilah sebagian besar kehidupan sehari-hari berlangsung, jauh dari sorotan Monte Carlo. Di pantai Larfoto, satu-satunya pantai umum Monaco, wisatawan menikmati pasir impor yang dibentuk dengan cermat. Ombak Mediterania menyentuh garis pantai yang hampir seluruhnya merupakan hasil rekayasa manusia. Mungkin inilah simbol paling tepat bagi Monaco modern. Sebuah negara yang bahkan harus merancang alam agar sesuai dengan ruang yang dimilikinya. Malam kembali turun. Lampu-lampu pelabuhan mulai menyala. Kapal pesiar kembali memantulkan cahaya ke permukaan laut yang tenang. Kasino bersinar dengan warna keemasan. Pemandangan yang sama seperti ketika kisah ini dimulai. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Monaco bukan lagi sekadar simbol kemewahan. Ia adalah negara yang dibangun di atas batu karang yang terlalu kecil untuk menjadi sebuah kota, tetapi berhasil membangun salah satu identitas paling terkenal di dunia. Sebuah benteng yang berubah menjadi kerajaan. Kasino yang menyelamatkan negara. Aktris Hollywood yang menjadi putri. Balapan jalanan yang berubah menjadi legenda. Di balik setiap kemewahan selalu ada keputusan. Di balik setiap kilau selalu ada perjuangan. Dan di balik setiap keberhasilan selalu ada kemampuan untuk terus menemukan kembali jati dirinya. Pada akhirnya, Monaco tetap menjadi negeri penuh kontras. Kuno sekaligus ultramodern. Eksklusif namun tetap hidup sebagai komunitas kecil. Taman bermain bagi orang-orang terkaya di dunia, sekaligus rumah bagi keluarga-keluarga yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Sebuah negara yang membangun kekayaan di atas batu karang. Kemewahan di atas perjuangan bertahan hidup. Dan masa depan di atas keberanian mengambil risiko. Lampu-lampunya tetap menyala. Air Mediterania tetap tenang. Dan Monaco, lebih kecil daripada kebanyakan taman kota di dunia, terus melemparkan bayangan yang jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Meskipun perjalanan kita di Monaco berakhir di sini, masih banyak tempat luar biasa di dunia yang menunggu untuk dijelajahi. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya. Teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan sampai bertemu di petualangan selanjutnya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.